Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sabrina dengan NIM 2502010101447 dari PJJ S1 Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping statistika ekonomi dan bisnis 1 yang meliputi 5 materi utama, yaitu 1. Pengantar statistika dan penyajian data, 2. Ukuran pemusatan, 3. Ukuran lokasi, 4. Ukuran penyebaran, 5. Skewness dan kurtosis. 1. Pengantar statistika dan penyajian data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data untuk membantu pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Berdasarkan tujuannya, statistika dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Statistika deskriptif, yaitu statistika yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan data tanpa menarik kesimpulan umum. 2. Statistika inferensial, yaitu statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat estimasi mengenai populasi berdasarkan data sampel. Selanjutnya, terdapat sumber data yang terdiri dari populasi, yaitu seluruh objek yang ingin diteliti. Sampel, yaitu sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili populasi. Karakteristik populasi disebut parameter, sedangkan karakteristik sampel disebut statistik. Kemudian terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif berupa kategori, misalnya jenis kelamin atau tingkat pendidikan. Data kuantitatif berupa angka, misalnya jumlah karyawan atau jumlah penjualan. Dalam statistika juga terdapat 4 skala pengukuran, yaitu 1. Nominal, 2. Ordinal, 3. Interval, 4. Rasio. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon frekuensi. Contohnya, seorang manajer penjualan ingin mengetahui performa penjualan setiap cabang. Data penjualan dikumpulkan lalu disajikan dalam diagram batang agar lebih mudah dianalisis. 2. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili pusat suatu kumpulan data. Terdapat 3 ukuran pemusatan utama, yaitu 1. Mean atau rata-rata. Mean diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rumusnya, mean atau rata-rata diperoleh dari jumlah seluruh data yang dilambangkan dengan sigma X, kemudian dibagi dengan jumlah data atau N. Mean cocok digunakan pada data yang tidak memiliki nilai ekstrem atau outlier. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Median lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrem dibandingkan mean. Dan yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus sangat cocok digunakan untuk data kategorik dan untuk mengetahui nilai yang paling populer. Adanya perbedaan mean, median, dan modus, yaitu 1. Mean menggunakan seluruh data, 2. Median berdasarkan posisi tengah data, 3. Modus berdasarkan frekuensi kemunculan. Contohnya, seorang manajemen SDM ingin mengetahui rata-rata gaji karyawan menggunakan mean. Namun, jika terdapat beberapa gaji yang lebih tinggi, median lebih tepat digunakan karena tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrem. 3. Ukuran lokasi. Ukuran lokasi digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu data dalam distribusi. Tujuannya adalah mengetahui letak suatu nilai dibandingkan keseluruhan data. 1. Kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Rumusnya adalah kuartil K diperoleh dari K dikalikan N ditambah 1 kemudian dibagi 4. 2. Desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Rumusnya adalah desil K diperoleh dari K dikalikan N ditambah 1 lalu dibagi 10. 3. Persentil.
Persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Rumusnya adalah persentil ke Q diperoleh dari K dikalikan N ditambah 1 kemudian dibagi 100. Contohnya adalah perusahaan dapat menggunakan persentil untuk mengetahui posisi kinerja seorang karyawan dibandingkan karyawan lainnya. Misalnya, seorang karyawan berada pada persentil ke-90. Artinya, ia memiliki kinerja lebih baik daripada 90% karyawan lainnya. 4. Ukuran penyebaran. Jika ukuran pemutusan menunjukkan pusat data, maka ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data penyebaran dari nilai pusatnya. 1. Range atau jangkauan. Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Rumusnya adalah range atau jangkauan diperoleh dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 2. Varian. Varian mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah varian diperoleh dari jumlah kuadrat selisih setiap data dengan rata-ratanya, kemudian dibagi N dikurangi 1. 3. Standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Semakin kecil standar deviasi, semakin seragam data tersebut. 4. Koefisien variasi. Koefisien variasi membandingkan standar deviasi dengan mean. Rumusnya adalah koefisien variasi diperoleh dari standar deviasi dibagi rata-rata kemudian dikalikan dengan 100. Contohnya, 2 cabang perusahaan memiliki rata-rata penjualan yang sama, namun cabang yang memiliki standar deviasi lebih kecil menunjukkan penjualan yang lebih stabil dibandingkan cabang lainnya. Dan materi terakhir adalah skewness dan kurtosis. Skewness atau yang disebut dengan kemiringan berfungsi sebagai menunjukkan arah kemiringan distribusi data. Skewness terbagi 3, yaitu 1. Skewness positif. Ciri-cirinya adalah 1. Ekor distribusi memanjang ke kanan. 2. Mean lebih besar dari median dan modus. Artinya, terdapat beberapa nilai yang sangat tinggi. 2. Skewness negatif. Skewness negatif memiliki ciri-ciri yaitu 1. Ekor distribusi memanjang ke kiri. 2. Mean lebih kecil dari median dan modus. Artinya terdapat beberapa nilai yang sangat rendah. 3. Distribusi normal. Pada distribusi normal memiliki ciri-ciri mean sama dengan median sama dengan modus. 2. Kurtosis atau keruncingan distribusi. Kurtosis berfungsi untuk mengukur tingkat keruncingan suatu distribusi. Terdapat 3 bagian kurtosis. 1. Leptokurtik. Ciri-cirinya 1. Puncak tinggi dan runcing. 2. Data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. 2. Mesokurtik. Memiliki ciri-ciri 1. Bentuk distribusi normal. 2. Variasi data sedang. 3. Platikurtik. Memiliki ciri-ciri 1. Puncak datar dan lebar. 2. Data lebih menyebar. Contohnya, analisis skewness dan kurtosis dapat digunakan untuk melihat pola distribusi keuntungan perusahaan, sehingga manajer dapat memahami risiko dan kestabilan bisnis. Hubungan antar konsep. Kelima materi ini saling berkaitan dalam proses analisis data. Pertama, data dikumpulkan dari populasi atau sampel dan disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Selanjutnya, ukuran pemusatan digunakan untuk mengetahui nilai pusat data. Setelah itu, ukuran lokasi digunakan untuk mengetahui posisi suatu data dalam distribusi. Kemudian, ukuran penyebaran digunakan untuk melihat seberapa besar variasi data dari nilai pusatnya. Terakhir, skewness dan kurtosis digunakan untuk memahami bentuk distribusi data, apakah simetris, miring, runcing, atau datar. Dengan demikian, seluruh konsep tersebut membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam bidang ekonomi dan manajemen.